Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita boleh menerima lawatannya. Itu yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebelumnya kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Kau selidiki hati kami. Dan biarlah Kau dapati hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh haus akan Engkau. Rindu akan hadirat-Mu. Rindu akan pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan di tempat ini dengan selamat. Memuji, menyembah Engkau bersama-sama. Menerima lawatan-Mu. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu kami dengan cara apapun, yang mau satukan hati kami ikat, akan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Itu Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus cengkram setiap kami. Roh Kudus pengurapan-Mu penuh atas kami. Dan kami siap memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita percaya Tuhan Yesus Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Kita katakan dengan iman. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Amin. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Kami percaya pada Tuhan. Ku percaya
buat jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Dan kami semua diberkati Tuhan. Dan kami rindu bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau, Allah yang kudus, ajaib dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Ya Allah Tuhan kita, ya Allah Masmur kita, ya Allah Tuhan kita, ya Allah yang kita hidup. Amin.
Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap menerima, mendengar, dan bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami siap Tuhan, terima firman-Mu. Dan kita naikkan satu pujian. Semua yang
Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini kami boleh tetap mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ini merupakan anugerah yang terbaik, yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami juga boleh beribadah bersama saat ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami juga boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya pengurapan Tuhan yang penuh, hikmat Tuhan yang luas ada bersama dengan kami. Pengertian yang baru ada pada setiap kami, untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan melalui pujian penyembahan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan atas hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong, Tuhan kuasai, Tuhan berikan hikmat yang khusus daripada Engkau, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Temanya pada sore hari ini tentang mengucap syukur, Bapak Ibu. Ya, mengucap syukur ini tema yang mungkin ya biasa-biasa saja, begitu ya. Mungkin juga mudah diucapkan, begitu. Tetapi terkadang agak sulit untuk dilakukan, khususnya pada saat-saat kita mengalami satu badai masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau semuanya keadaannya baik, sesuai dengan kehendak hati kita, mungkin sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan cita-cita kita, dan itu semua terjadi, wah, ini sangat mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kalau hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebaliknya, bukan seperti yang kita harapkan, nah ini mungkin agak sulit, begitu ya, untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma sulit, tetapi mungkin kita juga mogok untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada sore malam hari ini kita diingatkan Tuhan kembali, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini boleh termeterai, begitu ya, di dalam hidup kita. Kita boleh selalu ingat. Karena kenapa? Karena setiap hari kita ini pasti punya problem, punya masalah. Masalahnya pasti ada masalah-masalah yang baru, problem yang baru. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan setiap kita ingat terus firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini, pada sore hari ini. Dan ini bukan cuma kita ingat, tetapi kita mau lakukan, Bapak Ibu. Amin. Kita percaya melalui kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk senantiasa kita bersyukur di dalam segala keadaan, khususnya di dalam keadaan atau masalah atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu, ayo kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kita semua percaya akan ayat ini, akan tulisan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Kita semua percaya. Tetapi terkadang keadaan ini tidak sesuai dengan yang kita baca tadi. Dikatakan kita tidak usah takut karena Tuhan itu menyertai kita. Tapi terkadang suatu masalah itu kita anggap bahwa Tuhan itu tidak menyertai kita, gitu ya. Sehingga kita bimbang, begitu ya. Kita merasa tidak teguh lagi iman kita pada janji Tuhan. Aku akan meneguhkan, Tuhan akan meneguhkan, bahkan menolong. Mungkin di tengah perjalanan masalah kita belum merasakan pertolongan Tuhan.
gitu ya, karena saya yakin di endingnya pasti Tuhan tolong, bukan cuma di endingnya saja, tetapi mungkin kita tidak terasa selama perjalanan masalah yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan itu ternyata secara supranatural tetap menolong, menyertai kita, bahkan memegang tangan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah renungan gitu ya. Ada seorang ibu yang hamil gitu, yang sedang hamil. Nah, dia bergereja di satu gereja, lalu gereja itu mengadakan satu pembangunan gedungnya. Lalu ibu ini ternyata, ibu yang hamil tadi merasa digerakkan oleh Tuhan, begitu ya, untuk memberikan sebagian hartanya, begitu. Tapi tidak sebagian saja, tetapi hampir seluruh hartanya. Dicatat di dalam renungan tadi seperti itu. Jadi ibu tadi itu menjual apa yang dia miliki, khususnya perhiasannya. Ya, perhiasannya ini dijual gitu, untuk dia merasa digerakkan oleh Tuhan untuk ikut serta begitu di dalam pembangunan gereja yang dia tempati begitu. Nah, kecuali perhiasan yang dari orang tuanya, begitu ya, dari mamanya, dia ditulis di situ kalung dari mamanya dan cincin dari mertuanya, begitu. Nah, itu saja yang tersisa. Lalu dia jual emas-emasannya, begitu, dia sumbangkan ke gereja setempat. Lalu tidak lama kemudian ternyata satu kejadian yang dia merasa, wah, ini kejadian yang sangat tidak diharapkan. Ternyata rumahnya itu dirampok, Bapak Ibu. Rumahnya dirampok, ada pencuri merampok dan menguras semua harta bendanya, termasuk isi perabotan dari rumahnya, begitu. Jadi seluruh perhiasan yang dia sisakan untuk dari mamanya dan dari mertuanya itu diambil sama perampok, sama pencuri, dan juga mungkin alat-alat TV begitu ya, dan lain sebagainya, handphone segala macam itu diambil begitu. Jadi waduh, dia seketika itu langsung keadaan ekonominya itu melorot begitu. Bukan cuma melorot, tapi betul-betul hampir sampai di bawah begitu, karena dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia sudah tidak punya simpanan apa-apa karena sebagian besar sudah dia sumbangkan, begitu ya. Dia ikut serta dalam pembangunan rumah Tuhan, yang lainnya dirampok, begitu. Wah, keadaan ini betul-betul keadaan yang sungguh ya bisa diomong, kalau saya boleh bicara, saya simpulkan keadaan yang mengenaskan, gitu ya. Ibu ini sudah digerakkan Tuhan, hatinya bukan cuman digerakkan saja, tapi tergerak dan bergerak, begitu ya. Betul-betul dia bukan cuma, wah iya ya aku harus ikut serta, bukan cuma begitu, tapi dia benar-benar ikut serta di dalam pembangunan rumah Tuhan. Bukan itu saja, tapi akhirnya keadaannya tidak karu-karuan, bukan semakin baik. Wah, ini kalau lihat janji Tuhan ini kan luar biasa gitu. Dia akan nolong, begitu ya, akan melindungi, tapi kok rasanya aku tidak dilindungi. Rumahku malah kedatangan tamu yang tak diundang, gitu ya, seorang pencuri. Semua dikukuti, begitu ya, habis hartanya. Untuk memulai kembali ini sangat susah, begitu. Nah, saya juga punya satu orang yang saya kenal, Bapak Ibu. Seorang bapak ini adalah bapak yang rajin beribadah. Saya tahu bukan cuma pura-pura rajin beribadah, karena saya cukup tahu begitu ya, cukup kenal juga dengan bapak ini. Dia rajin beribadah, bahkan dia mulai belajar melayani beberapa tahun yang lalu. Ya, saya sempat berbincang-bincang, wah bagus ini ya, bukan cuma beribadah tapi belajar melayani. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu, satu hal yang tidak diduga-duga, ternyata bapak ini tiba-tiba jatuh, Bapak Ibu, terpeleset jatuh, akhirnya patah tulang tangannya kalau nggak salah. Saya ingat tuh tulang tangannya ini patah, begitu ya. Orang ini adalah bapak yang cinta orang tua, cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta hamba Tuhan, begitu ya. Dia belajar untuk melayani, tapi rasanya kok ada kesialan yang mengikuti bapak tadi, ya. Nah, ini mungkin juga Bapak Ibu, kalau saya katakan
banyak juga anak Tuhan yang melihat hal-hal yang serupa yang saya ceritakan tadi. Bukan cuma mungkin melihat, tapi mungkin juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan sekalipun, gitu ya, kejadian-kejadian yang seperti yang saya katakan tadi. Maksud saya ini dalam konteks orang yang benar ya Bapak Ibu, anak Tuhan yang sudah belajar untuk mengikut Tuhan dengan benar. Begitu yang saya ceritakan tadi itu yang seperti itu. Jadi bukan karena hidupnya tidak benar terus mengalami satu masalah. Begitu. Nah, itu kalau hal seperti itu ya itu sudah mudah saja ditebak akibat kesalahannya sendiri, akibat dosa. Begitu. Tapi yang saya tahu begitu ya, yang saya ceritakan ini adalah orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, benar-benar mau berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dan juga berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, kok seperti itu? Nah, karena kejadian itu mungkin beberapa anak Tuhan begitu ya mulai bertanya-tanya tentang penyertaan Tuhan, bertanya-tanya tentang pertolongan Tuhan, bertanya-tanya tentang pembelaan Tuhan, bertanya-tanya firman Tuhan ini aslinya benar enggak sih? Nah, mungkin sudah mulai meragukan. Ya, aku ini sudah sungguh-sungguh loh sama Tuhan, begitu ya. Tapi kok seperti begini? Iya, aku mau bersyukur. Ya, seketika itu aku langsung bersyukur. Tetapi setelah bersyukur, keadaanku juga bukan lebih baik, begitu ya. Masalah demi masalah tetap melingkupi diriku, begitu ya. Bukan dilingkupi Tuhan, tapi dilingkupi oleh berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah. Bapak Ibu, yang saya tahu begitu ya, orang-orang yang saya sebutkan termasuk seorang ibu yang hamil tadi, mereka ternyata berusaha begitu ya, mereka berusaha untuk tetap cinta Tuhan, berusaha untuk tidak komplain sama Tuhan, berusaha untuk tidak bertanya-tanya mengenai kedaulatan Tuhan, tidak bertanya-tanya tentang janji Tuhan. Dia tetap berusaha untuk bersyukur. Seorang ibu yang hamil tadi yang saya ceritakan, ataupun seorang bapak tadi, dia tetap berusaha untuk mengucap syukur, tetap setia, tetap mengiring Tuhan, meskipun mungkin seketika waktu pernah juga mereka bertanya-tanya, kok gini ya Tuhan, gitu ya. Aku sudah digerakkan Tuhan dan aku betul-betul bergerak Tuhan, tapi kok seperti begini, tapi aku tidak mau. Kita harus cepat langsung tangkal pemikiran-pemikiran palsu seperti itu. Saya katakan palsu karena kita selalu dilindungi Tuhan Bapak Ibu. Masalah apapun yang mungkin Tuhan izinkan, meskipun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi mungkin Tuhan masih izinkan masalah itu terjadi. Tetap saja jangan punya pikiran yang palsu. Maksud saya pikiran terus mulai bertanya, kok begitu ya, kok begini ya, orang itu sudah baik tapi kok masih mengalami hal-hal yang tidak baik. Aku sudah berusaha hidup dalam kebenaran tapi kok ya keadaanku kok seperti ini. Saya katakan itu pikiran yang palsu, pikiran yang ditipu oleh kuasa jahat, saya katakan. Karena iblis itu kan kerjanya memang menipu, begitu ya. Kita tuh dikasih tipuan-tipuan seperti itu supaya kita akhirnya goyah dan tidak Tuhan-Tuhanan lagi dan mulai meragukan firman-firman Tuhan yang sudah kita tahu dan kita baca dan kita yakini bersama. Nah, ibu yang hamil tadi akhirnya dia ingat dengan dua ayat ini. Yang pertama di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibu tadi ingat langsung ayat ini. Lalu dia timbul rasa ucapan syukur. Sudahlah, aku percaya di dalam keluargaku, meskipun aku mengalami banyak hal yang tidak enak, meskipun Tuhan sudah gerakan aku dan aku tidak mogok, aku tetap bergerak mau untuk melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam hidupku. Pasti Tuhan punya rancangan yang baik,
punya masa depan yang sudah disiapkan Tuhan bagi aku. Dia mengatakan seperti itu. Begitu juga dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11, dia juga ingat tentang ayat 1 ayat firman Tuhan ini. Dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia menyadari, dia tidak tahu apa maksud Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa kok Tuhan izinkan malah dirampok, malah dicuri, malah dikuras harta bendanya. Tetapi dia berusaha untuk tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Memang Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, bersyukur di dalam keadaan yang baik itu sangatlah mudah. Ya tidak usah disuruh aja, mungkin hati kita, pikiran kita langsung bersyukur sama Tuhan. Kalau ekonominya membaik, begitu ya, pekerjaannya semakin baik, di kantor mungkin jabatannya semakin naik, semuanya lancar, semuanya sesuai dengan keinginan hatinya, keinginan pikirannya, cita-citanya, semua sangat mudah. Tetapi untuk keadaan yang kurang baik atau tidak baik, sebenarnya kita sudah mengubah sesuatu, saya katakan. Jadi kalau kita ini tetap bersyukur Bapak Ibu, di dalam segala keadaan, di dalam masalah kita tetap bersyukur. Ini ada satu keadaan yang diubah di dalam supranatural kita, di dalam kehidupan kita. Keadaan kita yang buruk itu akan dijadikan baik, keadaan yang negatif itu akan dijadikan positif bila kita tetap bisa mengucap syukur. Saya katakan ada kuasa Tuhan saat seseorang anak Tuhan itu bersyukur. Amin. Itu akan mengubah keadaan kita. Orang pada saat baik terus bersyukur, begitu ya, baik bersyukur, wah itu keadaannya wah ya seperti begitu ya, wah bersuka cita segala macam. Tapi pada saat keadaan yang tidak baik itu menghinggapi seseorang, keadaannya bagaimana Bapak Ibu? Langsung sedih, langsung down, langsung sesuatu hal yang tidak baik itu rasanya nggak enak di dalam kehidupan kita, galau, damai sejahtera hilang, sukacita kita tercuri. Nah, pada saat itu kalau kita paksakan diri kita untuk tetap bersyukur, keadaan itu akan berbalik lagi, akan menjadikan membuat kita ini kembali bersukacita, kembali memiliki damai sejahtera, kembali keadaan kita tuh plong lagi, meskipun kita tetap masih ada di dalam masalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kuasa Allah, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup orang percaya. Nah, ini kita harus tahu, aturan mainnya kita harus tahu Bapak Ibu. Di dalam mengikuti Tuhan, ini gampang-gampang susah. Tetapi kalau kita tahu aturan mainnya yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, itu kita akan terasa enak, easy going, begitu ya. Kita masih bisa tetap tertawa. Ada masalah, sudahlah, tetap bersyukur aja. Nanti Tuhan sanggup kok untuk membalikkan masalahku ini menjadi berkat bagi aku. Tuhan sanggup kok memulihkan hidupku. Punya masalah apa? Masalah keuangan. Tuhan sanggup kok untuk memulihkan keuanganku. Asal salah satunya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ibu tadi yang saya ceritakan, akhirnya dia bersaksi, gitu ya. Dia tetap setia ya kepada Tuhan sebagai salah satu tanda ucapan syukurnya. Saya katakan, orang kalau bersyukur itu harus ada tindakan Bapak Ibu, bukan cuma di mulut doang, bukan cuma di mulut saja, tetapi harus ada tindakan. Tindakannya apa? Salah satunya tetap setia beribadah, setia melayani. Ini tanda orang bersyukur. Jadi bersyukur ini sekali lagi Bapak Ibu bukan cuma ucapan saja, tetapi ada satu respon di dalam kehidupan kita, di dalam pola pikir kita, perkataan kita, tindakan kita. Nah, salah satu tindakannya yaitu apa? Tetap setia dia mengiring Tuhan. Ya, tetap setia dia mengiring Tuhan bersama seluruh keluarganya. Lalu dia menceritakan, tidak lama kemudian dia katakan dia bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dia bisa mulai menabung,
dia bisa mulai membeli perabot yang baru. Dan dikatakan, dia mengatakan, dia bersaksi, keadaannya ekonomi, dia katakan semakin hari semakin meningkat, dia mengatakan. Dan kalau dihitung, dia mengatakan keadaannya itu lebih daripada sebelum dia dirampok, Bapak Ibu. Pada saat dia sebelum juga digerakkan Tuhan untuk ikut serta di dalam pembangunan rumah Tuhan. Nah, keadaannya ini dibalik. Jadi kenapa? Kalau saya pelajari, ada satu kata kunci, satu cara ya yang dilakukan oleh ibu yang hamil tadi awalnya, itu adalah apa? Bersyukur. Pada saat seseorang bersyukur, akan ada kuasa Allah, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Sehingga pada saat Allah itu bekerja, Allah sanggup untuk memulihkan, Allah sanggup untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya di dalam hidup anak Tuhan tersebut. Ingat ya Bapak Ibu ya, jadi kalau ada sesuatu masalah, tantangan, keadaan kita berbalik dari sukacita menjadi dukacita, ayo kita paksa diri kita untuk bersyukur. Tetap bersyukur sama Tuhan. Dan bersyukur ini sekali lagi Bapak Ibu, jangan cuma dengan ucapan saja, tetapi harus ada tindakannya. Tindakannya apa? Kita tetap ikuti kebenaran firman Tuhan. Kita tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap setia sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap minta sama Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Nah, pada saat itu kita lakukan secara tidak terasa Bapak Ibu, kuasa Allah, kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Dan kalau kuasa Allah, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, saya yakin pasti akan ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Pemulihan, mujizat, kesembuhan, berkat-berkat Tuhan itu akan ada. Yang khusus, yang terutama saya katakan, akan ada kembali sukacita, akan ada kembali yang namanya damai sejahtera. Dan kalau ada sukacita, damai sejahtera, itu akan menggerakkan, saya katakan, apa yang kita lakukan. Contoh dalam pekerjaan, kalau kita tidak ada sukacita dan damai sejahtera pada saat kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan itu pasti tidak maksimal, saya katakan. Tapi pada saat Tuhan memberikan, mencurahkan sukacitanya, damai sejahteranya, apa yang kita lakukan, apapun lah profesi Bapak Ibu, saya tidak tahu satu persatu. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin sebagai profesionalisme, ataupun pedagang, pengusaha, ataupun pelayan Tuhan, pelayan mimbar dan lain sebagainya. Ya, apa yang kita lakukan pada saat ada sukacita yang penuh, damai sejahtera, itu akan maksimal Bapak Ibu. Akan kita lakukan dengan enak, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dan lain sebagainya. Dan kalau itu kita lakukan, yang apa yang akan terjadi pagi? Kita bisa jadi berkat. Amin. Ya, karena kita diberkati sama Tuhan. Dan itu kita terima, kita lakukan, akhirnya kita pun kehidupan kita diberkati Tuhan. Orang lihat kita itu nyaman, orang ngomong sama kita nyaman, orang ketemu dengan kita nyaman, merasa aku senang, aku ketemu orang itu senang. Nah gitu ya, omong-omongannya nyambung, mungkin begitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Contoh lain Bapak Ibu di dalam Alkitab, saya cuma ingatkan aja, di dalam Ayub 42 dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Maksudnya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, ini Ayub pasal 42, pasal yang terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal-pasal awal kehidupan Ayub yang luar biasa, itu langsung jeglek begitu ya. Ya tidak karu-karuan, hilang apanya, hilang hartanya, hilang anaknya, keluarganya, istrinya, tidak karu-karuan begitu ya. Saya tidak ceritakan secara detail tentang itu, kita lihat buntutnya saja ya. Setelah Ayub tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, dia tidak menghujat Allah, dia tetap mempercayai Allah begitu ya. Akhirnya dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dikatakan daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ya dicatat kalau tidak salah anak-anaknya itu juga menjadi anak-anak yang tercantik, begitu ya pada saat itu. Nah, jadi keadaannya itu sudah turun, begitu ya, down seperti yang saya ceritakan ibu yang hamil tadi. Keadaannya baik-baik saja. Ya semakin meningkat, tiba-tiba di bawah sekali, begitu ya. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya keadaan itu pelan-pelan naik. Nah kalau yang dulu di sini naiknya bukan cuma sampai di sini saja, bukan cuma dipulihkan begitu saja, tapi dikatakan pemulihannya itu naik lebih hebat lagi. Satu firman Tuhan mengatakan seperti orang yang bermimpi, begitu ya. Wah ini keadaan yang luar biasa. Ayub tadi kalau boleh ngomong juga, dia akan mengatakan aku kayak orang mimpi, begitu. Keadaanku sekarang lebih luar biasa daripada keadaan hidupku yang dahulu. Ya secara harta benda, wah dipulihkan berkali-kali lipat, begitu ya. Secara keluarga, rumah tangga dipulihkan juga. Dan bukan itu saja, sampai ditulis akhirnya Ayub ini kehidupannya boleh jadi berkat, gitu ya, diberkati, dan akhirnya Ayub sendiri boleh jadi berkat. Satu lagi Yusuf. Nah Yusuf itu juga begitu keadaannya. Tadi kalau tidak salah 13 tahun ya tante ya, tadi pagi cerita, jadi keadaannya kurang baik, begitu ya. Keadaannya kurang baik, dijual, begitu ya, tidak karu-karuan, tapi akhirnya dia boleh jadi pemimpin, boleh jadi berkat bagi keluarganya, sanak saudaranya. Bukan cuma itu saja, boleh jadi berkat bagi bangsa. Nah, begitu. Jadi kehidupannya itu luar biasa. Nah, kita harus tahu tekniknya, caranya, gitu ya. Nah, di dalam mengucap syukur, saya katakan bisa memiliki satu kesempatan. Ini yang saya alami, saya yakin Bapak Ibu juga mengalami, yaitu mengalami Tuhan, gitu ya. Kita bisa merasakan kesempatan yang besar untuk mengalami Tuhan. Maksudnya itu punya kesan pribadi, begitu ya. Kesan pribadi dengan Tuhan. Oh, aku merasakan, aku tercelik mata rohaniku, begitu ya. Aku bisa melihat, oh kejadian dulu itu memang Tuhan izinkan masalah, tantangan, sakit, penyakit dan lain sebagainya itu terjadi. Ternyata supaya aku tuh bisa melihat campur tangannya Tuhan. Nah ini bahasanya mengalami Tuhan. Nah gitulah ya, gampangannya seperti yang saya katakan tadi. Kita akhirnya bukan dari orang saja, begitu ya. Aku dapat cerita, dapat kesaksian, tetapi aku sendiri sekarang bisa mengalami. Nah, pada saat orang itu mengalami Tuhan, imannya saya yakin akan semakin lebih kokoh. Pada saat dia mengalami masalah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dia akan semakin kokoh, semakin kuat. Tidak gampangan, gak Tuhan-Tuhanan. Dia tidak gampang-gampang berkata atau melakukan, bertindak seperti yang saya katakan, yaitu tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak setia banget lah, ke gereja sebulan sekali aja lah, mungkin cuma Natal aja lah. Tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena orang tersebut, anak Tuhan tersebut sudah pernah mengalami Tuhan. Ayub juga mengatakan kan ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Ayub mengalami, Bapak Ibu. Jadi keadaan yang baik akhirnya jatuh, akhirnya diangkat Tuhan, semakin baik. Ini dialami terus sama Ayub. Proses demi proses dia alami bersama dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga akhirnya dia bisa bersaksi, boleh jadi berkat dan memberkati banyak orang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga seperti orang-orang yang saya ceritakan dalam awal khotbah saya tadi. Ya, seorang ibu yang hamil,
seorang bapak tadi, Ayub, Yusuf, mereka semua bisa merasakan penyertaan Tuhan, bisa merasakan pembelaan Tuhan, bisa merasakan berkat Tuhan, bahkan bisa merasakan mujizat Tuhan. Kalau enggak, orang-orang tersebut, begitu juga Bapak Ibu bersama dengan saya, kita cuma dengar tok Bapak Ibu, kesaksian orang, wih sakit sembuh, begitu ya. Ini difoto di ronsen ada batunya, tapi setelah dia berdoa, berpuasa, mungkin minta sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, di ronsen lagi, difoto, ternyata tiba-tiba secara lenyap hilang. Bisa itu terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Akan ada mujizat yang dulunya, waduh, mungkin jualan makanan atau jualan sesuatu nggak pernah laku, tapi dia berdoa, mulai bersyukur sama Tuhan, keadaannya berbalik, tiba-tiba laku, tiba-tiba rame, tiba-tiba enggak secara finansial, aku sekarang bisa nabung, dulu enggak pernah, utang tok misalnya, tapi sekarang aku bisa mulai menabung, aku sekarang punya uang lebih banyak lagi daripada dulu, dan lain sebagainya, bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dibalik Bapak Ibu, ini saya sekarang cerita tentang bahayanya. Kalau kita itu mengalami masalah, tantangan dalam hidup, padahal kita sudah setia sama Tuhan, tapi malah kita balik firman Tuhan. Kita mulai marah, kita mulai bersungut-sungut. Saya katakan sungut-sungut kita bersama Bapak Ibu, kemarahan kita bersama, itu saya katakan tidak akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Yakin Bapak Ibu. Kenapa? Saya juga pernah alami. Kalau saya punya masalah, terus saya bersungut-sungut, saya marah, begitu ya. Apa yang dipuaskan? Hati kita sesaat. Mungkin kita kecewa sama orang, kita damprat balik, puas rasanya, tapi cuma sesaat. Setelah itu puas? Enggak. Yang ada apa? Penyesalan. Sukacita? Enggak. Bahagia? Enggak. Malah jauh. Coba Bapak Ibu kalau ada masalah, tantangan, kita tetap bersyukur. Yang enak kita. Kenapa? Ya tadi saya sudah ceritakan panjang lebar. Oh ternyata kalau dibalik bersyukur akan ada keadaan yang jelek jadi baik, yang negatif jadi positif. Nah tapi kalau kita lakukan hal yang tadi negatif malah jadi negatif, gitu ya. Yang buruk jadi semakin buruk, akan memperburuk keadaan anak Tuhan. Pada saat anak Tuhan itu mengalami masalah, tantangan dalam hidupnya, tapi mereka tidak bersyukur, tetapi bersungut-sungut dan marah. Beberapa contoh, kalau hati seseorang itu tidak enak, punya masalah, tantangan, begitu ya, terus dia malah marah, hatinya makin panas, makin jengkel, akhirnya satu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 17 itu ya, keadaannya tidak semakin baik. Orang itu bisa sakit. Orang memikir sesuatu Bapak Ibu, masalah, tantangan, orang itu terkadang loh ya, sini tiba-tiba bisa kaku, betul ya. Kalau dicek padahal tidak kolesterol katanya, gitu ya. Tapi bisa pusing, mahnya bisa kumat. Apa itu sekarang mah yang kronis apa? GERD. Nah, ya itu ditenggarai juga karena ini main pikiran kita. Kalau pikirannya tidak sehat, saya katakan, bukan berarti jam 5 kurang 5 ya, tidak sehat. Ini maksudnya bukan sakit jiwa, bukan. Maksud saya tidak sehat itu kita tidak bisa mengelola pikiran dan hati, perasaan kita ini dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahaya, mah bisa kumat, gitu ya, bisa pusing berkepanjangan, bisa sakit. Kan kena toh firman Tuhan Amsal 17 ayat 22. Kalau itu ayat kan dibalik, dikatakan hati yang gembira adalah obat. Nah kalau dibalik bersungut-sungut, marah, begitu ya, bukan jadi obat, tapi malah jadi racun di dalam tubuh kita. Nah kalau seseorang itu marah, bersungut-sungut, saya katakan juga akan menimbulkan keadaan yang semakin buruk. Saya temui seorang ibu beberapa tahun yang lalu. Seorang ibu ini
punya anak gitu ya, punya anak perempuan. Dia selalu setiap pagi itu mengantarkan anaknya tuh sekolah gitu ya, antar jemput. Nah gitu, pagi-pagi dia bangun pagi, anak dan ibu tadi, terus diantarkan sekolah. Satu ketika mereka berdua ini terlambat bangun, begitu ya, bangkong bahasanya ya, bangkong loh ibu, dua-dua ini bangkong begitu ya. Saya kalau ingat itu ya tertawa gitu ya, cuman ya sakno, kasihan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengelola pikirannya dengan benar. Kalau dia tetap bersyukur gitu ya, tetap bersuka cita, bersyukur sama Tuhan, ya Tuhan, wis aku besok tidak bangkong lagi, wis ditanggapi dengan seperti begitu, kan enak. Gitu ya, meskipun mungkin terlambat, harus dihukum ya, memang kesalahannya kan begitu ya. Tetapi ternyata setelah marah terus bersungut-sungut, akhirnya anaknya dimarahi. Anaknya marahi mamanya juga. Loh, kenapa mama tidak banguni aku gitu ya? Mamanya ngomong kamu telat, udah telat gitu ya. Nah, dari mereka bertengkar sendiri, panas-panasan, marah, berangkat cepet-cepet, ngebut, akhirnya nabrak sungguhan loh itu. Akhirnya di jalan mengantarkan anak sekolah itu mereka nyerempet begitulah. Jadi itu akhirnya urusan di tengah di pinggir jalan itu, begitu ya, dimarahi orang begitu. Nah, ketika keadaannya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari aja. Saya ceritakan ini. Nah, itu juga saya katakan bersungut-sungut, itu juga mah bicara, tidak mengenakan orang, Bapak Ibu. Kita tidak bisa jadi berkat. Coba Bapak Ibu punya teman, begitu ya, punya seseorang begitu, teman atau keluarga begitu, yang sukanya kalau ketemu dan telepon Bapak Ibu, isinya cuma ngomel. Kira-kira Bapak Ibu enak enggak di telepon? Mungkin 1-2 kali Bapak Ibu dengan apa namanya, dengan keinginan untuk ya tak bantu, ya tak dengarkan, gimana? Lah kalau terus-terusan bulanan bahkan mungkin tahunan, kalau dia telepon Bapak Ibu cuman isinya kepingin ngomel begitu ya, bersungut-sungut, dia mantel sama si A sama si B, kira-kira kita enak enggak sih? Nggak enak Bapak Ibu. Kita artinya kalau kita itu bersungut-sungut, marah terus-terusan begitu, kita nggak bisa jadi berkat toh gitu. Tapi kalau kita telepon orang, wah, mengabarkan sukacita, mengabarkan kebaikan Tuhan, kita bisa bersaksi, dulu ini kan enak, didengarkan orang-orang pun bisa tergugah imannya. Nah seperti itu. Ini kebalikannya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu dikatakan 1 Tesalonika ya 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saya katakan kita ini harus bersyukur. Saya katakan ya, kita harus senantiasa bersyukur. Ini mudah saja firman Tuhan. Saya enggak wah perdalam firman Tuhan, enggak angel-angel loh itu ya, tapi saya kasih plus dan negatifnya. Kalau kita, saya kasih contoh beberapa orang cerita di Alkitab, orang yang mau meresponi firman Tuhan, tetap bertindak, tetap setia sama Tuhan, salah satu tindakannya yaitu bersyukur gitu ya, akan ada kuasa Tuhan gitu, keadaannya akan segera dibalikkan kembali ya. Dan yang membalikkan siapa? Tuhan ya, yang memberikan penyertaan, pemeliharaan, dukungan, dipegang tangan kita, dipulihkan, dikasih mujizat karena ada kuasa Tuhan ya. Bukan itu saja, orang tersebut juga pasti akan mengalami Tuhan. Saya katakan, dia bisa merasakan, wih iya ya, aku sekarang baru tahu. Ingat Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah di sini, saya pernah menyaksikan, saya ini punya masalah 13, mungkin sekarang 14 tahun yang lalu. Saya baru sadar 14 tahun lagi gitu ya. Padahal saya sebelumnya itu sempat ngomel gitu ya, kenapa ya kok saya melakukan hal tersebut begitu. Tapi setelah 14 tahun saya baru tahu, oh Tuhan ternyata mengizinkan satu hal
beberapa hal begitu ya dalam hidup saya yang harus saya lakukan, yang saya merasa itu hal yang salah bagi saya, tetapi saya tetap waktu itu juga saya berdoa sama Tuhan, saya minta izin sama Tuhan, tapi akhirnya semua hal itu menjadi satu kebaikan bagi diri saya. Jadi itu sesuatu hal yang baik, kita akan bisa merasakan, mengalami Tuhan, sehingga iman kita ini semakin bergelora Bapak Ibu, roh kita bisa semakin kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bersemangat, roh kita menyala-nyala, kita semangat dalam Tuhan, pengiringan kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, itu juga saya yakin pasti ada dampaknya, dan dampaknya pasti dampak yang positif. Amin. Dan kita pun plus, kita bisa jadi berkat. Saya tutup dengan satu renungan Bapak Ibu. Ya bukan renungan, ini satu cerita gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya diinfo sama istri saya, saya cocokkan itu, sama tanya khotbahnya apa? Oh tentang ini. Oh kan bawa itu loh, itu ada renungan baik. Nah ya wes. Nah dikatakan begini Bapak Ibu, di dalam satu renungan tadi ada seorang penulis buku yang terkenal, begitu ya, seorang penulis buku yang terkenal. Dia duduk di ruang kerjanya dan dia mulai menulis. Dia mengambil penanya dan dia mulai menulis. Dia menulis begini, tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Dia mengatakan ini cerita gitu, dia cerita. Kan seorang penulis mesti sukanya nulis gitu. Dia ngomong tahun lalu ini aku aku ingat-ingat aku dioperasi batu empeduku, jadi aku terkapar di rumah sakit ini sampai cukup lama ya, dirancang. Terus dia mengatakan di tahun yang sama, ya maksudnya tahun yang lalu tadi, tahun yang sama usia saya genap 60 tahun. Dia mengatakan 60 tahun ini masuk usia apa Bapak Ibu? Pensiun ya. Sehingga dia mengatakan memasuki usia pensiun, saya harus keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi, karena dia itu ternyata dia bekerja di sebuah perusahaan ini juga merupakan satu kesenangan. Dia cocok dengan pekerjaannya, jadi dia tidak bosan-bosan begitu, meskipun umur 60 tahun, kalau bisa ya sampai 70 begitu ya, aku seneng, plus aku dapat gaji begitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi dia nulis seperti itu, aku harus keluar dari perusahaan yang begitu aku senangi, aku harus meninggalkan pekerjaan yang sudah aku tekuni selama 35 tahun. Yang mengatakan. Terus dia mengatakan di tahun itu juga, nah, di dalam satu tahun itu ayahku yang aku cintai juga sudah diambil oleh Tuhan, meninggal maksudnya. Nah terus di bagian akhir dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk bagi aku. 3 hal besar dalam hidupku yang membuat aku ini sedih. Ini tahun yang buruk. Nah, setelah itu, tidak lama kemudian istri seorang penulis tadi membaca, begitu ya, masuk ke ruangan dan mendapati suaminya ini sedang sedih, ya, sedang susah, termenung. Terus dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami yang ditulis tadi, dia lihat terus perlahan-lahan mundur dari ruangan. Terus kira-kira beberapa menit kemudian, 15 menit kemudian, namanya istri penulis begitu ya, sedikit-sedikit kan juga pasti bisa menulis gitu ya. Terus istri tadi ngambil secari kertas, dia juga menulis, sang istri tadi. Dia mengatakan tahun lalu, nah, dia juga mengatakan seperti itu. Suaminya kan mengatakan kejadian-kejadian tahun lalu, dia juga mau menceritakan gitu ya. Dia menceritakan kejadian-kejadian tahun lalu juga. Tahun lalu akhirnya suamiku berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Dia mengatakan. Nah ini agak kebalikan gitu ya. Tadi suaminya kan malah sedih gitu ya, dioperasi, terbaring, terkapar di rumah sakit. Tapi istrinya ini malah seneng begitu ya. Karena kenapa? Karena ternyata orang yang punya batu di empedu ini sakit ternyata begitu. Ya perutnya itu sakit, tapi dia mengatakan akhirnya suamiku berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Terus dia juga mengatakan di tahun itu juga saya bersyukur
suami saya bisa pensiun dengan kondisi yang sehat, yang mengatakan, dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Nah, ini istrinya mengatakan, menulis seperti itu. Terus istrinya menulis lagi, sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis, karena menulis ini adalah hobinya. Jadi bukan pekerjaan loh, tapi merupakan hobinya sejak dulu. Nah, istrinya mengatakan begitu. Terus pada tahun yang sama, mertua saya, begitu ya, yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah kembali kepada Tuhan dengan damai dan bahagia. Nah, ini istrinya, ini tanggapan istrinya. Nah, pada kalimat terakhir istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkah. Dia mengatakan, yang luar biasa dari Tuhan, dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Nah, lalu suaminya akhirnya melihat begitu ya, tersenyum, haru, terus mengalir, dikatakan air mata hangat di pipinya. Ia berterima kasih atas sudut pandang yang berbeda untuk setiap peristiwa yang telah dilalui oleh sang suami tadi tahun lalu. Perspektif yang berbeda dan membuatnya bahagia. Bapak Ibu, nah di dalam hidup ini kita harus mengerti, begitu ya, bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita ini bersyukur. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Namun rasa syukurlah yang akan membuat kita bahagia. Jadi jangan bolak-balik Bapak Ibu. Jadi artinya begini, kalau kita tidak punya masalah, kita baru bersyukur. Bukan itu. Bukan seperti itu. Tetapi justru rasa syukurlah pada saat kita bersyukur sama Tuhan, itu yang membuat kita bahagia. Nah, nanti kalau kita cross check di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam pengalaman hidup anak Tuhan, bahkan dalam pengalaman hidup tokoh-tokoh Alkitab, itu seperti itu ternyata. Jadi mereka harus bersyukur dulu. Tuhan bekerja, hidup orang percaya itu mengalami Tuhan dalam hidupnya, akhirnya dia bahagia. Jadi bukan cari kebahagiaan terus supaya aku tetap bersyukur Tuhan, tolongin aku Tuhan segera. Jangan izinkan masalah terjadi dalam hidupku supaya aku tetap bisa bersyukur Tuhan. Bukan, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Pada saat kita mengalami masalah tantangan dalam hidup kita, kita lakukan firman Tuhan, Tuhan bekerja, ada kuasa. Saya ulang-ulang nih Bapak Ibu, karena ini teori ini penting. Ya, ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, keadaan kita pasti baik. Kita ingat janji Yesaya 41 ayat 10 tadi, bahwa janji Tuhan itu akan melindungi kita, menyertai kita, membentengi kita, kita dipegang, dilindungi, akan ada mujizat, akan ada sesuatu yang baik, itu kita imani. Ada kuasa Tuhan bekerja, keadaan kita semakin baik. Bukan cuma baik saja, tapi teramat baik. Keadaan kita bisa seperti orang yang bermimpi. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Sekali lagi ya, saya katakan, namun rasa syukurlah yang akan membuat kita bahagia. Mari kita berlatih untuk melihat suatu peristiwa dari sudut pandang positif dan jauhkan rasa iri di dalam hati kita. Kita dapat mengeluh karena, ini kata-kata yang baik Bapak Ibu, dari Abraham Lincoln, tapi saya terjemahkan saja. Abraham Lincoln menulis gini, kita dapat mengeluh karena semak mawar memiliki duri, atau bersuka cita karena semak duri memiliki mawar. Sekali lagi ya, kita dapat mengeluh karena semak mawar memiliki duri. Jadi kita bisa ngomel, wih itu semak mawarnya kok banyak durinya, begitu ya. Tapi kita bisa balik, aku bisa bersuka cita karena semak duri tadi ada mawarnya. Nah, mawar ini bagus, warnanya harum, wah aku bersyukur, bersuka cita. Atau kita ngomel, wih duri ini wake mawar ini. Tapi maksud saya Bapak Ibu ya, kita bisa punya dua pemikiran.
Oleh sebab itu pikiran kita ini jangan sampai salah. Bersyukur terus sama Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Ini mudah saja, tapi kita harus praktekkan. Jadi masalah, kalau cari bahagia, jangan minta terus doa Tuhan dilepaskan dari masalah, dari tantangan. Aku kok punya masalah Tuhan, masalah terus, atau melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya aku terhindar dari masalah. Bukan itu intinya. Tapi kita tetap aja di dalam jalurnya Tuhan. Ada masalah, oh masalah ini, aku ingat khotbah sore hari ini, aku suruh bersyukur. Tanda salah satu bersyukur prakteknya apa? Tetap setia sama Tuhan, tetap ikut Tuhan, tetap baca firman, tetap berdoa, tetap apa yang harus kita lakukan, yang sudah lama kita lakukan, tetap jalani dengan setia. Ini tanda aku ini bersyukur sama Tuhan. Pada saat kita bersyukur sama Tuhan, Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, pada saat Allah bekerja, kita bisa akhirnya naik sedikit demi sedikit, bisa naik. Bisa juga cepat, terserah Tuhan. Artinya apa? Kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Poin plus lagi, pada saat seseorang mengalami Tuhan dalam hidupnya, mereka bisa bersaksi, mereka bisa bersemangat, rohnya menyala-nyala, bergairah ikut Tuhan. Nah, akhirnya orang itu jadi berkat. Ya Bapak Ibu ya, jadi harus pola pikir ini harus kita alihkan kalau salah. Jangan masalah ngamuk, masalah bersungut-sungut. Tadi sudah ada 3 kejadian yang malah membuat hal yang semestinya positif tapi malah jadi negatif, merugikan diri sendiri. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kalau kami boleh mendengar pengajaran akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk senantiasa bersyukur. Kami mengikuti Engkau karena kami tahu ini jalan yang terbaik, jalan keselamatan bagi setiap kami. Bukan kami mengikuti Engkau untuk terlepas selalu dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan biarlah masalah demi masalah yang harus kami lalui, biarlah kami tetap Tuhan mampukan untuk bersenantiasa bersyukur, sehingga kuasa-Mu bekerja, kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami, dan kami boleh diberkati, dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, meteraikan setiap firman-Mu di dalam diri kami. Kita berkati juga hamba-hamba-Mu, Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi, hingga mereka semua boleh bersatu untuk mengembalakan kami, untuk membuat setiap kami lebih hari lebih mencintai Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang satu hal yang sederhana dan namun bukan hal yang mudah untuk dilakukan, ya. Tinggal sekarang dari sudut pandang mana kita memandang sebuah peristiwa yang terjadi, khususnya peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Kalau dipandang dari sudut pandang negatif akan jadi seperti sang suami, penulis sang suami tadi, ya. Tapi kalau memandang dari sudut pandang positif akan jadi sang istri dari penulis. Tinggal kita yang memutuskan kita mau jadi yang seperti apa, dan akhirnya akan mengalami yang seperti apa, ya. Ayo sama-sama kita bangkit diri, kita akan berani kembali maju ke depan. Dengan penuh syukur kita katakan, sebab Kau besar, berbuat hal ajaib, tiada seperti Engkau.
setiap kami, bahkan menegur kami, supaya kami boleh belajar memandang setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami dari sudut pandang positif, sudut pandang Tuhan, di mana Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang indah. Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi-Mu, Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya tahu dan mengerti, tapi kami boleh mempraktekkan dan mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga janji-janji Tuhan yang indah itu boleh tergenapi dalam hidup kami. Berkat Engkau curahkan atas setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, agar Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Kau sediakan buat setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Gereja juga semua rekan-rekan sepanjang yang sudah melayani. Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, memberkati kembali. Kami berdoa pula untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, biar dengan iman yang teguh kami boleh tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin ada yang bepergian, Tuhan juga lindungi sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, dan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang bertambah usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga, aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di waktu yang akan datang.